Bab 541, Darah Phoenix Merah, diperoleh. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Sepertinya tidak mudah mengalahkan Earthbear bahkan untuk Duan Lingtian. Luo Zhan menghela nafas. Iya, aku tidak pernah membayangkan bahwa pertahanan beruang bumi benar-benar menakutkan seperti ini. Chen Shaoxuai sangat setuju. Di udara di atas arena pertempuran terkurung, mata lelaki tua yang memimpin arena itu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Duan Lingtian benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan rumor, pada usia yang begitu muda, kultivasinya telah melangkah ke tingkat keempat dari tahap pencongkel Void dan bahkan telah memahami dua jenis kekuatan lanjutan setengah langkah. Ini benar-benar mengejutkan. Duan Lingtian telah mengejutkan orang tua itu. Mengaum, meskipun Tempest Point Duan Lingtian tidak dapat melukai Earthbear, itu berhasil membuatnya marah. Beruang bumi mengangkat kepalanya untuk melihat Duan Lingtian saat mengeluarkan raungan marah yang sangat marah, dan sepasang mata merahnya bahkan tidak mengandung perasaan sedikitpun. Bang! Di bawah tatapan semua orang yang hadir, keempat cakar beruang bumi tiba-tiba menginjak tanah, dan tubuhnya yang sangat besar seperti gunung menyerbu ke langit. Suara mendesing. Meskipun tubuh beruang bumi sangat besar, kecepatannya tidak lambat sedikitpun, dan tampaknya telah berubah menjadi bola meriam raksasa yang diledakkan dengan keras ke arah Duan Lingtian. Sepasang taringnya yang tajam bahkan berkedip dengan kilau yang mengerikan dan dingin, dan sepertinya itu bisa menembus segalanya. Bisa dibayangkan jika Duan Lingtian terkena taring beruang bumi ini, pasti ada dua lubang berdarah di tubuhnya yang tertembus. Huff! Ketika dihadapkan dengan taring beruang bumi yang diliputi oleh kekuatan bumi tingkat lanjut setengah langkah dan memiliki energi asal yang mengamuk, tatapan Duan Lingtian menjadi sedikit dingin dan tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Angin puyuh. Tubuh Duan Lingtian bergerak mengikuti angin, dan bergerak untuk mencegat Earthbear sambil ditemani oleh gelombang suara guntur yang teredam. Ketika beruang bumi meninggalkan tanah, itu sama dengan mengabaikan keuntungan dari kekuatan bumi, dan ia tidak dapat menarik dukungan dari energi bumi. Duan Lingtian tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa begitu beruang bumi meninggalkan tanah, itu setara dengan melepaskan kekuatan 300 mamut kuno. Saat ini, itu sedang mengisi daya, dan yang menyertainya untuk mengisi hanya 6.500 siluet mamut kuno di langit. Titik badai. Tangan Duan Lingtian bergerak bersamaan saat dia menunjuk dengan dua jari, dan targetnya lurus ke arah taring beruang bumi. Desir, desir. Kekuatan titik Tempest Point melilit di sekitar jari Duan Lingtian dan seolah-olah dia dibantu oleh dewa saat dia bergerak, berniat untuk bertabrakan langsung dengan taring beruang bumi. Mengaum. Beruang bumi mengeluarkan raungan marah sekali lagi, dan penghalang energi asal muncul di tubuhnya sekali lagi, dan muncul bersamaan dengan itu adalah kekuatan bumi tingkat lanjut setengah langkah. Jelas, itu ingin mengulangi langkah yang sama dan menghalangi Tempest Point Duan Lingtian. Apakah kamu pikir kamu akan seberuntung sebelumnya? Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum dingin. Jari-jarinya menunjuk, dan kekuatan titik Tempest Point yang dipintal di kedua jarinya tiba-tiba bergetar hebat. Frekuensi getaran tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Gempa energi di ekstrim. Sebelumnya, jika saya menggunakan energi gempa secara ekstrim, penghalang cahaya pertahanan yang didorong oleh kekuatan 6.800 siluet mamut kuno mungkin tidak dapat bertahan melawannya, apalagi sekarang. Penghinaan muncul di hati Duan Lingtian. Itu adalah penghinaan terhadap beruang bumi. Ketakutan energi gempa yang paling ekstrim adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh orang-orang yang pernah mengalaminya sendiri. Oh, frekuensi getaran Tempest Point ditingkatkan hingga batasnya. Akhirnya, dua jari Duan Lingtian bertabrakan dengan sepasang taring beruang bumi. Di mata orang luar, fisik Duan Lingtian sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan beruang bumi. Panjang satu taring beruang bumi bisa dibandingkan dengan tinggi Duan Lingtian. Apakah Duan Lingtian ini sudah gila? Ketika mereka melihat Duan Lingtian ingin menghadapi beruang bumi yang menyerang, banyak penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Mereka semua merasa bahwa Duan Lingtian melebih-lebihkan dirinya sendiri. Orang ini, Duan Lingtian, benar-benar orang gila. Chen Shaoxuai dan Luo Zhan saling melirik, dan mereka berdua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mencari kematian. Ketika Zhang Heng melihat adegan ini, sudut mulutnya mengungkapkan senyum ejekan yang dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, dia sepertinya sudah melihat adegan tubuh Duan Lingtian ditusuk oleh taring beruang bumi. Bang! Bang!
Dua suara indik telinga tiba-tiba terdengar dan masuk ke telinga semua orang di arena pertempuran terkurung. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia benar-benar menghancurkan pertahanan beruang bumi. Gelombang suara tercengang terdengar di arena pertempuran terkurung, dan mereka bangkit dan jatuh. Di langit di atas arena pertempuran terkurung, Duan Lingtian menunjukkan dengan dua jarinya, dan dua Tempest Points sebenarnya langsung mematahkan taring Earth Bear. Tidak hanya itu, semua orang dengan jelas melihat bahwa bersama dengan jari Duan Lingtian yang terus maju, taring beruang bumi hancur dan berubah menjadi ketiadaan pada akhirnya. Dalam waktu singkat, jari-jari Duan Lingtian dengan keras menusuk tengkorak beruang bumi. Beruang bumi mengeluarkan teriakan memekakkan telinga, dan tubuhnya yang besar mulai bergetar hebat. Retak-retak, suara jelas tulang patah dan pecah terdengar tanpa akhir. Raungan menyedihkan dari Earth Bear secara bertahap menjadi lebih rendah kemudian benar-benar menghilang pada akhirnya. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, mata merah beruang bumi terbuka lebar saat sosoknya yang sangat besar jatuh ke tanah dan dengan keras jatuh ke arena. Selanjutnya, getaran mengguncang seluruh arena. Sedangkan beruang bumi sama sekali tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Itu sudah mati. Lingkungan sekitar arena itu sunyi senyap. Tatapan semua orang terkadang turun ke tubuh besar beruang bumi yang mati, dan terkadang menembak ke langit di atas arena. Di langit di atas arena, seorang pemuda berpakaian ungu berdiri dengan bangga di udara. Menetes. Pada sepasang jari telunjuk yang dia letakkan dengan santai di sampingnya, banyak tetes darah segar yang mempesona perlahan menetes ke bawah. Itu adalah darah beruang bumi. Pada saat ini, semua orang di tempat kejadian merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Bagaimana dia melakukannya? Di langit di atas arena, lelaki tua yang bertanggung jawab memimpin pertempuran yang dikurung itu benar-benar tercengang. Adegan dari sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah dia duga. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika Earth Bear tidak bergantung pada penarikan dukungan dari energi bumi, Duan Lingtian benar-benar tidak akan dapat membuka pertahanannya. Tetapi fakta membuktikan bahwa dia telah melebih-lebihkan beruang bumi. Tidak, harus dikatakan bahwa dia meremehkan Duan Lingtian. Kekuatan Duan Lingtian telah melampaui imajinasinya. Tidak normal. Tangan Luo Zhan yang memegang sandaran tangan kursi bergetar dan sandaran tangan itu dipatahkan dengan paksa olehnya. Aneh. Sosok Chen Shaoxuai menegang. Meskipun mereka berdua dipenuhi dengan kepercayaan diri terhadap Duan Lingtian sejak awal, setelah mereka menyaksikan pertahanan yang mengerikan dari beruang bumi, mereka berdua sedikit kurang percaya diri dan ragu-ragu. Mereka ragu apakah Duan Lingtian benar-benar mampu membunuh beruang bumi dan memenangkan pertempuran terkurung ini. Fakta membuktikan bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Beruang bumi bukan apa-apa bagi Duan Lingtian. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi. Zhang Heng tanpa henti menggelengkan kepalanya, dan dia tidak mau percaya bahwa pemandangan di depan matanya itu nyata. Kekuatan Duan Lingtian sebenarnya menakutkan sejauh ini. Di hadapannya, beruang bumi sebenarnya seperti selembar kertas, dan itu sulit dipercaya. Seperti yang diharapkan dari sosok yang mampu menekan 5 tuan muda yang hebat, dia luar biasa seperti yang diharapkan. Orang tua di belakang Zhang Heng tersentak, dan dia menatap Duan Lingtian dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Duan Lingtian telah menang. Haha, aku bertaruh pada Duan Lingtian, aku mendapatkan banyak uang kali ini. Saya pikir beruang bumi sangat tangguh, tetapi saya tidak pernah berharap bahwa Duan Lingtian akan membunuhnya dengan gerakan keduanya. Untuk berpikir bahwa saya mempertaruhkan begitu banyak uang untuk beruang bumi. Aku hampir bertaruh pada Earth Bear juga. Kerumunan penonton di area penonton memiliki pikiran yang campur aduk. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang berdiri dengan gembira dan bersorak untuk Duan Lingtian. Duan Lingtian, bagus. Seperti yang diharapkan dari seniman bela diri jenius paling mengerikan dalam sejarah kerajaan kekaisaran hutan Azure kita, dia pantas mendapatkan reputasinya. Kehadiran Duan Lingtian di kerajaan kekaisaran hutan Azure benar-benar merupakan keberuntungan bagi kerajaan-kerajaan hutan Azure. Rombongan penonton tidak memperdulikan pujian mereka sedikit pun. Sedangkan Duan Lingtian malah tidak terlalu mempedulikan semua ini. Yang dia pedulikan adalah darah Scarlet Phoenix. Darah misterius yang dibicarakan oleh lelaki tua yang memimpin arena. Senior, Duan Lingtian memandang lelaki tua itu yang masih menatap kosong dan mengambil inisiatif untuk mengingatkannya.
Pria tua itu pulih dari guncangannya dan melirik Duan Lingtian dengan tatapan yang rumit, lalu dia mengangkat tangannya dan menyerahkan setetes darah merah menyala ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, selamat. Terima kasih senior. Duan Lingtian menerima darah merah menyala dan menyimpannya ke dalam cincin tata ruangnya seolah-olah dia mendapatkan harta yang berharga. Dia mengerahkan upaya besar untuk menekan kegembiraan di hatinya. Setelah dia mendapatkan darah Scarlet Phoenix, Duan Lingtian meninggalkan arena dan kembali ke area tempat duduk. Kemanapun dia lewat, masa penonton memberi hormat dengan mata mereka. Huff. Hanya saja wajah Zhang Heng sangat suram, dan kilau kejam melintas di matanya. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil berubah menjadi cahaya emas ketika dia melihat Duan Lingtian kembali, dan dia sangat gembira ketika dia turun ke bahu Duan Lingtian. Seolah-olah dia bahagia untuk Duan Lingtian karena dia menang dalam pertempuran kandang. Duan Lingtian, kamu benar-benar memiliki kemampuan, kekuatan pertahanan beruang bumi itu sangat menakutkan, namun itu langsung dihancurkan olehmu. Luo Zhan menghela nafas dengan emosi. Sepertinya kamu menahan diri ketika kamu berdebat dengan kami secara normal. Chen Shaoxuai melirik Duan Lingtian dalam-dalam. Duan Lingtian tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, semua pikirannya tertuju pada setetes darah Scarlet Phoenix itu. Darah Scarlet Phoenix bisa disuling menjadi pil kelahiran kembali. Sedangkan pil kelahiran kembali adalah jenis pil obat yang sangat sombong. Selama kehidupan pertama Kaisar bela diri kelahiran kembali, dia hanya memiliki kekuatan untuk berdiri dengan bangga di hadapan semua Kaisar bela diri di benua awan setelah mengonsumsi pil kelahiran kembali. Yang terpenting, tidak ada batasan dalam budidaya untuk mengonsumsi pil kelahiran kembali. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, dan suasana hatinya sangat melonjak. Jika saya berhasil memperbaiki pil kelahiran kembali sebelum kompetisi bela diri 10 dinasti dan mengkonsumsinya, mengapa saya perlu khawatir tidak dapat bersaing dengan para jenius muda dari berbagai dinasti? Kemilau membara muncul di mata Duan Lingtian, dan matanya dipenuhi dengan kerinduan. Pertempuran terkurung di dalam arena berlanjut. Banyak binatang buas, binatang iblis, dan budak memasuki arena satu persatu. Mereka bertarung satu sama lain atau melawan orang-orang yang memasuki arena, dan itu benar-benar luar biasa. Di antara mereka, ada budak Void Praying Stage tingkat ketiga yang memasuki arena dan Tuan Muda Pedang telah memasuki arena untuk bertarung di kandang dengannya. Saat ini, kultivasi Tuan Muda Pedang telah menembus ke tingkat ketiga dari tahap pencongkelan kekosongan, dan dia hanya satu tingkat di bawah Duan Lingtian dan Tuan Muda Gila. Meskipun dia tidak dapat menggunakan senjata roh, cahaya pedang sepanjang 3 kaki yang dipadatkan oleh Tuan Muda Pedang di jarinya, dikombinasikan dengan kekuatan pedang tingkat lanjut setengah yang dia pahami, mampu menghancurkan segala rintangan. Budak Void Praying Stage level ketiga dibunuh olehnya dalam satu gerakan, dan dia mendapatkan hadiah yang sesuai. Bab 542, Aku Ingin Dia Mati. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. Tuan Muda Pedang ini lebih kuat dari Tuan Muda Gila itu. Pupil mata Zhang Heng mengerut. Karena Luo Zhan hanya menggunakan kultivasi di tingkat kedua dari Void Praying Stage ketika dia menyerang Zhang Heng sebelumnya, Zhang Heng memutuskan bahwa kultivasi Luo Zhan lebih rendah daripada Tuan Muda Pedang. Pada saat yang sama, Zhang Heng tidak lupa untuk mengejek Tuan Muda Gila, apa peringkat pertama di antara 5 Tuan Muda yang hebat. Kamu bahkan lebih rendah dari Tuan Muda Pedang, reputasi yang tidak layak. Ketika suara Zhang Heng terdengar, itu menyebabkan Duan Lingtian dan Tuan Muda Pedang tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun, lalu keduanya tersenyum sambil melirik Luo Zhan. Haha, Tuan Muda Gila, apakah kamu mendengar? Kamu lebih rendah dariku. Chen Shaoxuai berbicara sedikit dengan puas. Aku lebih rendah darimu. Mau mencoba? Niat pertempuran muncul di mata Luo Zhan saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Chen Shaoxuai dengan marah memutar matanya ke arah Luo Zhan ketika dia mendengar ini. Jika kamu ingin mencoba, maka cobalah dengan Duan Lingtian, bagaimanapun, kamu 2 tahun lebih tua dariku, apakah pantas untuk bangga dengan kultivasimu yang lebih unggul dariku? Waktu mengalir tanpa suara. Dalam waktu singkat, budak Void Praying Stage tingkat keempat masuk ke arena. Kali ini, Luo Zhan meninggalkan tempat duduknya dengan tidak sabar, dan ini menyebabkan Duan Lingtian dan Chen Shaoxuai tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dan tersenyum. Mereka dapat memahami bahwa sebagai Tuan Muda Gila, dan sebagai salah satu peringkat teratas dari 5 Tuan Muda yang hebat, Luo Zhan memiliki kesombongannya sendiri. Sekarang,
dia ingin menggunakan tindakan untuk menamparkan wajah Zhang Heng dengan keras. Dia ingin memberitahu Zhang Heng tentang kekuatannya yang sebenarnya. Sedangkan ketika Zhang Heng melihat Luo Zhan menyingkir dan 6.000 siluet mamut kuno yang berlari bersamanya di langit, dia benar-benar tercengang. Dia benar-benar menyembunyikan kultivasinya. Ekspresi Zhang Heng tidak sedap dipandang saat dia tiba-tiba merasa bahwa dia seperti badut sebelumnya. Hanya sekelompok penonton di area penonton yang tidak terkejut. Tuan Muda Gila adalah sosok teratas di antara 5 Tuan Muda hebat dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Saat ini, Tuan Muda Pedang telah menembus ke tingkat ketiga dari Void Praying Stage, jadi Tuan Muda Gila yang menembus ke tingkat keempat dari Void Praying Stage tidak mengejutkan sama sekali. Tuan Muda Gila, Tuan Muda Gila. Di area tontonan yang mengelilingi area tersebut, sekelompok penonton berdiri dengan penuh semangat saat mereka bersorak dengan keras. Sebagai sosok yang merupakan sosok teratas di antara 5 Tuan Muda yang hebat, Tuan Muda Gila telah terkenal sejak lama, dan orang-orang yang mengaguminya tidak terhitung banyaknya. Sedangkan pada saat ini, Luo Zhan berjalan ke arena. Ketika budak Void Praying Stage tingkat keempat melihat Luo Zhan berdiri di depannya, merah-merah tak terbatas muncul di matanya. Tuan Muda Gila, aku akan membunuhmu. Suara budak itu serak dan bercampur dengan kekejaman, dan itu seperti binatang iblis yang telah membuka mulutnya yang berdarah dan sedang menunggu kesempatan untuk menelan Luo Zhan. Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Luo Zhan berbicara dengan acuh tak acuh, dan dia benar-benar mengabaikan kata-kata budak itu. Tiba-tiba, budak itu berteriak dengan eksplosif, lalu sosoknya melintas seperti angin, dan dia tampaknya telah berubah menjadi elang yang melesat ke arah Luo Zhan. Dia tampak seperti ingin merobek Luo Zhan menjadi dua. Ketika budak ini menyerang, selain energi asal yang mengamuk, ada untaian energi berwarna biru muda yang bercampur di dalam gambar cakar yang menutupi langit. Di langit, 6.200 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk. Level keempat dari Void Praying Stage. Kekuatan angin dasar. Cakar bergerak dengan angin dengan kecepatan ekstrim, dan itu mengejutkan. Tentu saja, kecepatan-kecepatan ini hanya untuk seniman bela diri biasa. Di mata Luo Zhan, kecepatan budak ini bukanlah apa-apa. Bang! Dengan mengangkat tangannya, origin energi Luo Zhan meroket dan sebuah pukulan keluar. Di tinju Luo Zhan, seutas energi asal yang telah mengembun menjadi bentuk tertusuk, dan tampaknya telah berubah menjadi cahaya tombak setinggi 7 kaki. Luo Zhan justru menggunakan tombak. Sekarang dia tidak dapat menggunakan tombak senjata roh, tidak dapat dihindari baginya untuk mengungkapkan karakteristik tombak ketika dia menyerang. Suara mendesing. Pukulan lurus sempurna Luo Zhan hancur, dan itu seperti Wim yang meninggalkan guanya. Sedangkan cahaya tombak sepanjang 7 kaki yang keluar dari tinjunya memiliki untaian energi berwarna merah, dan untaian aura panas diliputi oleh energi merah. Angkatan api. Di langit, 500 siluet mamut purba lainnya muncul di samping 6.000 siluet mamut purba yang ada. Jelas, Luo Zhan telah memahami angkatan api tingkat lanjut setengah langkah. Setelah bertukar pukulan, tinju Luo Zhan meledak seolah-olah dibantu oleh para dewa, dan cahaya tombak 7 kaki melintas menembus dada budak itu, menyebabkan darah menyembur keluar. Bang! Mayat budak itu jatuh, dan itu sama sekali tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Luo Zhan menang. Seketika, gelombang sorakan meledak di sekitar arena seperti yang diharapkan. Saya tahu bahwa Tuan Muda Gila tidak akan kalah, meskipun rasio taruhan pada Tuan Muda Gila tidak tinggi. Saya menaruh seluruh kekayaan saya pada Tuan Muda Gila dan telah menghasilkan cukup banyak. Seperti yang diharapkan dari sosok teratas di antara 5 Tuan Muda hebat dari Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure kami, dia memiliki reputasi yang memang layak. Tuan Muda Gila, bagus. Penonton di sekitar area penonton sangat bersemangat. Selain beberapa penonton yang ingin menang dari pemenang yang tidak terduga, penonton yang tersisa di arena pertempuran terkurung semuanya bertaruh pada Tuan Muda Gila jika mereka bertaruh. Mereka semua mendapatkan jumlah yang besar. Hadiah yang diperoleh Luo Zhan adalah bahan penyempurnaan senjata yang bisa dianggap berharga. Tapi, bagi Duan Lingtian, bahan penyempurnaan senjata ini hanya berharga di Kerajaan Kekaisaran Hutan Azure. Belum lagi negeri asing, bahkan jika itu di dinasti Darhan, bahan ini mungkin tidak akan dianggap sebagai barang langka. Tapi Luo Zhan seolah-olah mendapatkan harta yang tak ternilai. Ketika Luo Zhan kembali, dia sengaja berhenti di jalan dan melirik Zhang Heng dengan jijik.
Aku ingin tahu apakah pangeran kecil bersedia memasuki arena untuk bertanding dengan orang yang memiliki reputasi yang tidak pantas sepertiku. Kamu. Wajah Zhang Heng menjadi muram, dia menunjuk Luo Zhan saat seluruh tubuhnya mulai gemetar, namun dia tidak punya cara untuk membantah. Dia tidak akan berani memasuki arena dengan Luo Zhan. Apa lelucon? Belum lagi kultivasi Luo Zhan yang sebenarnya berada di level keempat dari Void Praying Stage, bahkan jika Luo Zhan hanya seorang seniman bela diri Void Praying Stage level kedua, Luo Zhan masih bukan seseorang yang bisa dia lawan. Y. Setelah Luo Zhan perlahan mengucapkan sepatah kata pun, dia kembali ke sisi Duan Lingtian dan Chen Shaoxuai. Ini membuat Zhang Heng marah sampai-sampai dia hampir gila karena marah. Ketika Duan Lingtian dan Chen Shaoxuai melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan tawa, karena keduanya tidak memiliki kesan yang baik tentang Zhang Heng. Pertempuran terkurung di arena berlanjut. Watak budak ini terbentuk secara alami, sepertinya dia bukan orang biasa sebelum dia direduksi menjadi budak. Tiba-tiba, Chen Shaoxuai menatap budak yang muncul di arena dan sedikit terkejut saat dia berbicara. Memang, kelahiran orang ini pasti tidak biasa. Luo Zhen mengangguk saat dia berbicara. Kata-kata mereka berdua menyebabkan Duan Lingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat dengan rasa ingin tahu. Hanya dengan pandangan sekilas, pupil Duan Lingtian tiba-tiba mengerut. Di arena, seorang budak dengan sosok yang agak tinggi berdiri di sana. Ini adalah seorang pria muda dengan rambut acak-acakan yang tergantung longgar di bahunya, matanya tidak berkilau, dan merek milik seorang budak terlihat jelas. Satu kata telah dicap, Song. Bang! Tangan Duan Lingtian bergetar dan sandaran tangan kursinya langsung putus. Duan Lingtian, ada apa? Sementara itu, Luo Zhan dan Chen Shaoxuai menyadari ada yang tidak beres dengan Duan Lingtian. Mereka memperhatikan bahwa tatapan Duan Lingtian menatap lekat-lekat pada budak itu, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Duan Lingtian, kamu kenal dia? Chen Shaoxuai tercengang, lalu dia bertanya. Iya, Duan Lingtian mengangguk. Tubuhnya bergetar ringan saat dia sangat bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat melihat dia di sini. Tepat pada saat ini, tawa ejekan terdengar. Zhang Heng mendengar percakapan antara kelompok Duan Lingtian dan dia berkata sambil tertawa mengejek, saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Anda, Duan Lingtian, memiliki budak sampah seperti ini sebagai teman, seperti yang diharapkan, burung-burung berbulu berkumpul bersama. Budak sampah. Kata-kata Zhang Heng seperti sekering yang benar-benar menyalakan api kemarahan Duan Lingtian. Suara mendesing. Duan Lingtian langsung berdiri dari tempat duduknya. Bang! Karena kekuatan yang diberikan dari kakinya, ubin di lantai dihancurkan dengan paksa, dan kemarahan Duan Lingtian dapat dipahami dari sini. Suara mendesing. Seketika, Duan Lingtian berubah menjadi embusan angin yang datang sebelum Zhang Heng. Tangan Duan Lingtian terentang seperti sambaran petir, dan sebelum Zhang Heng bereaksi, Duan Lingtian telah mencekik leher Zhang Heng seperti seekor elang yang menyambar anak ayam, dan Duan Lingtian menahan Zhang Heng dengan kuat. Katakan sekali lagi, mata Duan Lingtian merah padam dan dipenuhi dengan niat membunuh yang sepertinya menunggu untuk menelan Zhang Heng. Pada saat ini, Duan Lingtian tampaknya telah berubah menjadi binatang buas yang haus darah. Dia benar-benar sudah gila. Zhang Heng bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa satu kalimat darinya akan dapat menyebabkan Duan Lingtian memiliki reaksi seperti ini. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Pada saat ini, tenggorokan Zhang Heng dicekik oleh Duan Lingtian, dan dia ingin melawan namun energi asalnya baru saja naik ketika ditekan oleh energi asal Duan Lingtian. Wajah Zhang Heng berangsur-angsur memerah. Ping, Penatua Ping, selamatkan aku. Zhang Heng menangis minta tolong dari orang tua di sisinya. Sementara itu, lelaki tua itu juga telah pulih dari keterkejutannya, dan ekspresinya menjadi suram saat dia berteriak dengan suara keras. Duan Lingtian, kecewakan pangeran kecil. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Namun, Duan Lingtian malah tampak seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar kata-kata lelaki tua itu, dan dia tidak memperhatikan lelaki tua itu. Dengar baik-baik, dia bukan budak sampah. Darah merah di mata Duan Lingtian menyihir dan sangat jahat, dan dia berbicara kata demi kata. Sekarang, tidak peduli apakah Luo Zhan dan Chen Shaoxuai yang bergegas, Zhang Heng, atau orang tua di sisi Zhang Heng, mereka akhirnya mengerti mengapa Duan Lingtian begitu gelisah.
Jadi ternyata itu karena cara Zhang Heng berbicara kepada budak di arena. Duan Lingtian, aku tidak peduli hubungan apa yang kamu miliki dengan budak itu, tetapi jika kamu berani melakukan apapun pada pangeran kecil, maka budak itu sudah mati. Orang tua itu mengancam dengan suara dingin. Apa katamu? Duan Lingtian perlahan berbalik dan menatap lelaki tua itu, dan niat membunuh di tubuhnya melesat ke langit dan telah mencapai batas niat membunuh. Pria tua itu merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya ketika dia diselimuti oleh niat membunuh Duan Lingtian. Sulit baginya untuk membayangkan bagaimana pemuda seperti itu bisa memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan. Tapi dia masih menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Aku berkata, jika kamu tidak melepaskan pangeran kecil, budak itu sudah mati. Emas kecil. Duan Lingtian tiba-tiba berteriak dengan suara muram. Aku ingin dia mati. Aku ingin dia mati. Suara Duan Lingtian tidak disembunyikan sedikit pun, itu jelas menyebar ke seluruh arena pertempuran terkurung, dan itu menarik perhatian semua orang. Selanjutnya, orang-orang yang hadir hanya melihat cahaya emas berkedip, dan cahaya emas yang menyertainya adalah cahaya pedang yang sangat kecil yang melintas. Pada saat berikutnya, tenggorokan lelaki tua yang masih mengangkat kepalanya beberapa saat yang lalu telah terbelah. Darah segar yang mempesona menyembur keluar dan memercik ke seluruh wajah Zhang Heng. Bab 543, Teman Lama. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Tidak ada suara yang terdengar di seluruh arena pertempuran terkurung. Tatapan semua orang berkumpul di tempat yang sama, area tontonan di selatan. Di tempat itu, seorang lelaki tua telah jatuh dalam genangan darah, dan dia sama sekali tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang tidak melihat apa yang terjadi dengan jelas. Hanya beberapa penonton di area penonton selatan yang mengetahui urutan kejadian. Skeak-skeak gelombang, sosok berwarna emas perlahan turun ke bahu Duan Lingtian. Itu justru tikus emas kecil. Saat ini, tikus emas kecil itu memegang pedang roh seukuran saku di tangannya dan setetes demi setetes darah jatuh dari atas, dan itu menyilaukan dan gemerlap. Mendesis, 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 mendesis. Kerumunan orang di area penonton selatan tidak bisa menahan nafas. Yang menyerang dan membunuh orang tua tadi adalah tikus emas kecil ini. Sebelum ini, mereka memperhatikan bahwa tuan muda gila, Luo Zhan, yang duduk di depan area penonton, pernah berkonflik dengan lelaki tua yang terbunuh itu. Pada saat itu, lelaki tua itu mengungkapkan kultivasi di tingkat ke-9 dari tahap pencongkelan Void, dan pada saat itulah mereka tahu lelaki tua itu adalah anggota perkebunan Pangeran Seng. Sedangkan pemuda berbaju bordir yang berada di samping lelaki tua itu adalah pangeran kecil dari perkebunan Pangeran Seng, Zhang Heng. Sebelumnya, adegan Duan Lingtian tiba-tiba menyerang dan mencekik tenggorokan Zhang Heng sebelum mengangkatnya telah menyebabkan mereka tercengang. Kemudian, mereka mengetahui bahwa alasan Duan Lingtian menyerang adalah karena Zhang Heng telah menghina budak di arena. Duan Lingtian sepertinya mengenal budak itu. Selain itu, berdasarkan hilangnya ketenangan Duan Lingtian, hubungannya dengan budak itu jelas dalam. Yang paling sulit dipercaya bagi mereka adalah kematian lelaki tua dari perkebunan Pangeran Seng. Duan Lingtian berteriak dengan eksplosif. Kemudian, lelaki tua itu mati. Binatang iblis apa ini? Terlalu menakutkan. Aku sama sekali tidak melihat dengan jelas berapa banyak siluet mamut kuno yang mengembun di langit saat dia menyerang. Itu menyerang terlalu cepat, aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa tikus emas kecil yang tampak tidak berbahaya seperti itu benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Tikus emas kecil ini jelas merupakan binatang iblis yang tangguh. Dan itu bahkan sangat mungkin adalah binatang iblis tahap inisiasi Void. Di area tontonan selatan, satu batu menimbulkan 1000 riak, dan itu benar-benar gempar. Sedangkan pernyataan bahwa Duan Lingtian memiliki binatang iblis tahap inisiasi Void di sisinya menyebar, dan itu menyebar ke seluruh arena pertempuran terkurung. Untuk sementara waktu, kebanyakan orang memandang Duan Lingtian dengan tatapan penuh hormat. Kamu berani membunuh Penatua Ping, suara serak terdengar dari mulut Zhang Heng yang lehernya diangkat oleh Duan Lingtian. Aku akan membunuhmu juga jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun. Mata merah darah Duan Lingtian menatap tajam ke arah Zhang Heng, menyebabkan Zhang Heng dengan patuh menutup mulutnya saat sedikit teror muncul di wajahnya. Sedangkan pada saat ini, band yang memegang rambut panjang Duan Lingtian tiba-tiba pecah.
Rambutnya berkibar tanpa angin. Saat dia berdiri di sana, dia menatap orang-orang di dekatnya dengan perasaan tertekan yang tak berbentuk. Sampah. Duan Lingtian memandang Zhang Heng dan meludahkan satu kata dengan jijik. Selanjutnya, dia menggunakan kekuatan di tangannya untuk mengusir Zhang Heng. Bang! Zhang Heng jatuh ke tanah dalam keadaan cerita, dan dia jatuh dengan wajah di lantai. Kamu. Zhang Heng berjuang untuk berdiri, matanya merah karena marah. Namun dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun saat dia buru-buru melayang ke langit untuk meninggalkan area tontonan. Tidak diketahui kemana dia pergi. Duan Lingtian tidak mau repot-repot memperhatikan Zhang Heng, dan dia membawa serta tikus emas kecil itu untuk berjalan selangkah demi selangkah menuju arena. Pada saat ini, tatapan kebanyakan orang tertuju pada Duan Lingtian, dan tatapan mereka bergerak bersama dengan setiap langkah Duan Lingtian. Duan Lingtian tampak seolah-olah dia telah menempuh jalan iblis. Ayo ikuti dia dan lihat apa yang terjadi. Luo Zhan dan Chen Shaoxuai saling berpandangan, lalu melanjutkan dengan sedikit khawatir. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian tiba di depan sangkar besi besar yang menutupi arena. Buka! Tatapan dingin sedingin es Duan Lingtian menembaki pekerja di dekatnya yang bertugas membuka sangkar besi. Tetapi meskipun pekerja ini takut pada Duan Lingtian, dia tidak berani melakukan gerakan gegabah. Karena dia tahu bahwa jika dia membuka kurungan besi secara sewenang-wenang, dia pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman. Emas kecil. Wajah Duan Lingtian tenggelam dan dia berteriak dengan dingin. Teriakan dingin ini menyebabkan wajah pekerja arena menjadi pucat pasi. Sebelumnya, sebelum orang tua dari perkebunan Pangeran Seng meninggal, Duan Lingtian dengan tepat memanggil nama ini. Dia bertanggung jawab atas pembukaan sangkar besi di sisi area tontonan selatan, dan dia telah melihat pemandangan itu dengan jelas sebelumnya. Desir. Tikus emas kecil di bahu Duan Lingtian menyerang. Cahaya pedang yang sangat cepat melintas sebelum tikus emas kecil itu berhenti bergerak. Sedangkan sebuah pintu dibuka paksa pada sangkar besi di depan Duan Lingtian, dan itu cukup besar untuk menampung masuk dan keluarnya Duan Lingtian. Meskipun sangkar besi yang menyelimuti arena terbuat dari besi gelap 1000 tahun dan mampu membatasi seniman bela diri Void Praying Stage dan binatang iblis yang tidak memiliki senjata roh untuk diandalkan. Tapi begitu seorang seniman bela diri Void Praying Stage atau binatang iblis menggunakan senjata roh, mereka mampu membuka sangkar besi yang terbuat dari besi gelap 1000 tahun ini. Hanya suara langkah kaki Duan Lingtian yang bisa terdengar di arena pertempuran terkurung yang sunyi. Langkah kakinya yang berat berjalan selangkah demi selangkah ke arena. Di arena, tatapan budak dengan rambut panjang yang tergantung longgar di bahunya menembak Duan Lingtian. Meski sedikit kotor, namun wajah di balik rambutnya yang acak-acakan memiliki penampilan tampan yang sulit disembunyikan. Saat budak itu berdiri di sana, dia samar-samar mengungkapkan jejak watak yang luar biasa. Budak tahap jiwa baru lahir tingkat ke-7 ini jelas memiliki latar belakang yang luar biasa. Akhirnya, budak itu membuka mulutnya dan berbicara. Duan, saudara muda Duan Lingtian. Suara budak itu serak dan bersemangat. Kakak senior Zheng Song. Duan Lingtian berjalan cepat dan membuka tangannya untuk memeluk budak itu, dan mata merah-merah menyelimuti matanya. Lagu Zheng. Tepatnya, budak yang berdiri di depan Duan Lingtian sekarang tidak lain adalah putra dari mantan Master Puncak Mizar 7 Bintang Pedang, Zheng Fan, murid pengadilan dalam yang memiliki hubungan baik dengan Duan Lingtian, Zheng Song. Bagus. Zheng Song dengan erat memegang Duan Lingtian, dan tubuhnya bergetar hebat saat dia sangat bersemangat. Kakak senior Zheng Song, kamu hidup, kamu hidup. Suara Duan Lingtian dipenuhi dengan kegembiraan. Sementara itu, Luo Zhan dan Chen Shaoxuai yang menindaklanjuti telah menebak secara kasar identitas Zheng Song. Seseorang yang bisa disebut kakak senior oleh Duan Lingtian kemungkinan besar adalah murid dari mantan Sekte Pedang Bintang 7. Selain itu, berdasarkan watak Zheng Song ini, dia jelas memiliki kelahiran yang luar biasa. Budak itu memanggil Duan Lingtian sebagai saudara muda. Duan Lingtian memanggilnya kakak senior. Sementara itu, beberapa penonton di area tontonan dengan kultivasi yang relatif lebih tinggi telah mendengar percakapan antara Duan Lingtian dan Zheng Song. Tidak heran Duan Lingtian sangat marah, jadi ternyata budak ini adalah kakak seniornya. Sepertinya budak itu adalah murid dari mantan Sekte Pedang Bintang 7. Dalam waktu singkat, banyak orang menebak asal-usul Zheng Song. Kakak senior Zheng Song, ayo, kami akan pergi mencari tempat untukmu mandi dan ganti baju.
Duan Lingtian meraih tangan Zheng Song dan ingin membawanya pergi. Zheng Song, putra guru puncak Mizar telah banyak membantunya di masa lalu. Zheng Fan juga telah memberi Duan Lingtian banyak bantuan dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Duan Lingtian pergi ketika Sekte Pedang Bintang 7 akan dimusnahkan. Duan Lingtian selamanya tidak akan bisa melupakan persahabatan ini. Hari ini, ketika dia melihat Zheng Song masih hidup, dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Saudara muda Duan Lingtian, aku hanya seorang budak sekarang. Zheng Song memiliki ekspresi pahit di wajahnya saat dia berbicara perlahan. Arena pertempuran terkurung ini adalah bisnis dengan nama Perkebunan Pangeran Seng, dan memiliki ikatan yang tak terhitung jumlahnya dengan keluarga kekaisaran dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Jangan menyinggung Perkebunan Pangeran Seng karena aku. Aku sudah menyinggung mereka sebelumnya, tidak masalah sekarang. Duan Lingtian mengangkat bahu, dan dia memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia menarik Zheng Song dan berbalik, berniat untuk pergi. Duan Lingtian. Akhirnya, lelaki tua di langit di atas arena yang bertanggung jawab memimpin arena telah pulih dari keterkejutannya, dan dia berteriak dengan suara muram untuk menghentikan Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangkat kepalanya untuk melihat lelaki tua itu dengan tatapan tenang. Senior, ini kakak seniorku, murid dari Sekte Pedang Bintang 7, aku ingin membawanya pergi hari ini. Kamu seharusnya tidak menghentikanku, kan? Lancang, pria tua itu berteriak dengan dingin. Duan Lingtian, tempat seperti apa yang Anda anggap sebagai arena pertempuran terkurung kami? Saya tidak peduli identitas apa yang dia miliki di masa lalu, tetapi karena dia telah menjadi budak dari arena pertempuran terkurung kami, maka hidup atau mati, dia adalah anggota dari arena pertempuran terkurung. Anda membunuh penatua terhormat dari Perkebunan Pangeran Seng kami sebelumnya, dan anggota Perkebunan Pangeran Seng kami akan meminta penjelasan Anda, tetapi pada saat ini, tidak mungkin Anda mengambil budak dari arena pertempuran terkurung saya. Saat lelaki tua itu berbicara, energi asal di tubuhnya mengamuk, dan cara yang menakutkan tersapu. Suara mendesing. Di langit di atas lelaki tua itu, dua sosok besar mengembun menjadi bentuk dan mereka menggeliat saat turun. Itu persis dua siluet naga bertanduk kuno. Tahap inisiasi Void tingkat pertama. Seketika, Luo Zhan dan Chen Shaoxue yang mengikuti di belakang Duan Lingtian menjadi muram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua yang bertanggung jawab memimpin arena benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Meskipun tingkat ke-9 dari tahap Void Priying dan tingkat pertama dari tahap inisiasi Void hanya selangkah lagi, dalam hal kekuatan, itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Dibandingkan dengan tingkat ke-9 dari Void Priying Stage, selain perubahan kualitatif yang terjadi di Origin Energy, tingkat pertama dari Void Priying Stage berarti bahwa seniman bela diri pasti telah memahami konsep. Konsep adalah perpanjangan dan transformasi Force, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Force. Bahkan jika itu adalah Force pada tahap tertinggi, Advanced Force, itu hanya dibandingkan dengan kekuatan 2000 mammoth kuno. Padahal meskipun itu adalah konsep terendah, konsep tingkat pertama, itu sebanding dengan kekuatan naga bertanduk. Kekuatan naga bertanduk adalah kekuatan 10.000 mamut kuno. Konsep tingkat pertama beberapa kali lebih kuat dari Advanced Force. Suasana di dalam arena pertempuran terkurung tegang, dan pertarungan akan pecah kapan saja. Saudara muda Duan Lingtian, pergi, saat ini Anda tidak dapat menang melawan arena pertempuran terkurung ini, dan tidak dapat menang melawan Perkebunan Pangeran Seng. Zheng Song tersenyum pahit. Meskipun dia sangat ingin pergi, membebaskan dirinya dari kehidupan di mana hidup tidak lebih baik daripada kematian. Tetapi jika itu akan membahayakan Duan Lingtian karena ini, maka dia lebih suka mempertahankan situasinya saat ini. Kakak senior Zheng Song, aku akan membawamu pergi dari sini hari ini tidak peduli apa, tidak peduli siapa itu, jangan berharap untuk menghentikanku. Siapapun yang menghentikanku, mati. Tatapan Duan Lingtian menjadi sedingin es saat dia berkata dengan suara dingin. Suara Duan Lingtian tidak lembut dan masuk ke telinga semua orang yang hadir. Kata-kata sombong yang tak tertandingi ini menyebabkan darah di semua orang yang hadir mendidih. Ini adalah pria berdarah besi sejati. Kepahlawanan yang melesat di langit. Tepat pada saat ini, sebelum lelaki tua di arena itu bisa berbicara. Sentimen yang terdengar tinggi. Teriakan dingin yang dipenuhi amarah terdengar dari atas di langit yang jauh. Bab 544, Kematian Pakar Tahap Inisiasi Void Tingkat Kedua. Penerjemah,
Kurazi Tolanzurator Editor, J. Seketika, tatapan semua orang yang hadir melesat ke lokasi dari mana suara itu terdengar. Di tempat itu, dua orang sedang mengendalikan udara dan datang. Salah satunya adalah seorang pria tua berpakaian abu-abu, yang lain seorang pria muda dengan pakaian bordir. Dentuman dingin sebelumnya adalah suara tua, dan itu jelas dari pria tua berpakaian abu-abu ini. Tuan Manajer, orang tua yang bertugas memimpin arena membungkuk hormat ketika orang tua abu-abu muncul. Pengelola, seketika, gelombang keributan muncul di area penonton di sekitarnya. Dia manajer arena pertempuran terkurung. Dia tidak pernah menunjukkan dirinya di masa lalu, saya tidak pernah membayangkan bahwa dia secara pribadi akan muncul hari ini. Kerumunan penonton berdiskusi dengan penuh semangat. Duan Lingtian mengangkat kepalanya dan melirik pria tua berpakaian abu-abu dengan acuh tak acuh, dan dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikan pria tua itu sebelum membawa serta Zheng Song keluar. Adegan ini menyebabkan orang-orang yang hadir bergidik ketakutan. Setelah manajer arena pertempuran terkurung muncul, Duan Lingtian ini masih berani melakukan apa yang dia suka. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Lancang. Tepat pada saat ini, pria muda bersulam di samping pria tua berpakaian abu-abu menatap Duan Lingtian dan berteriak dengan suara muram. Duan Lingtian, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa perkebunan Pangeran Seng kami tidak berani menyentuh Anda karena Anda adalah siswa Akademi Naga dan Phoenix? Anda harus memahaminya dengan jelas, Akademi didirikan oleh keluarga kekaisaran. Petik 2. Sedangkan hubungan keluarga kekaisaran memiliki hubungan dekat dengan perkebunan Pangeran Seng kita. Jika kamu masuk akal, maka tinggalkan budak ini dan berlutut dan bersujud 10 kali. Maka mungkin aku akan menyelamatkan hidupmu. Pria muda dengan pakaian bersulam itu persis Zhang Heng yang dicekik dan diangkat Duan Lingtian di udara, pangeran kecil dari perkebunan Pangeran Seng. Kau tahu 10 kali. Duan Lingtian berhenti bergerak dan melihat ke atas, dia menatap pemuda bersulam itu seolah-olah dia membenarkan apa yang dikatakan pemuda itu. Iya, 10 kali, jika kau tahu ini tidak sulit, maka aku akan membuatmu mati tanpa kematian. Zhang Heng berdiri di samping lelaki tua berpakaian abu-abu itu, di samping manajer arena, dan Zhang Heng meminjam kekuatan lelaki tua itu untuk membuang berat badannya. Pada saat ini, kerumunan penonton di sekitarnya memandang Duan Lingtian dengan tatapan yang mengandung sedikit rasa kasihan. Sejauh yang mereka ketahui, jika Duan Lingtian tidak melakukan apa yang dikatakan pangeran kecil dari perkebunan Pangeran Seng, maka dia mungkin tidak akan dapat melarikan diri dari bencana. Persis seperti yang dikatakan pangeran kecil, Akademi Naga dan Phoenix yang Duan Lingtian andalkan sekarang hanyalah sebuah akademi yang didirikan oleh keluarga kekaisaran. Tidak mungkin keluarga kekaisaran akan menghukum kerabat klan mereka demi seorang jenius yang sudah mati. Zhang Heng. Luo Zhan maju selangkah dan menatap Zhang Heng dengan tatapan sedingin es hingga ekstrim. Hanya dia yang tahu bahwa Duan Lingtian tidak hanya memiliki satu ketergantungan, Akademi Naga dan Phoenix. Dia percaya bahwa jika kakeknya ada di sini, kakeknya mungkin akan marah sejak lama dan membunuh Zhang Heng. Status Duan Lingtian di hati kakeknya adalah sesuatu yang sangat jelas baginya. Bahkan sampai-sampai itu semua karena Duan Lingtian sehingga kakeknya bisa menjadi pengrajin senjata kelas 5 beberapa bulan yang lalu. Bagi kakeknya, Duan Lingtian adalah gurunya yang paling dihormati. Sekarang, perkebunan Pangeran Seng menggunakan kekuatan tanah milik mereka untuk menindas Duan Lingtian. Dia bisa membayangkan bahwa jika dia menonton dengan santai, dia pasti akan dipukul sampai mati oleh kakeknya ketika dia kembali. Tuan muda gila, ini adalah masalah antara Duan Lingtian dan di luar perkebunan Pangeran Seng, saya harap Anda tidak ikut campur. Manajer arena melirik Luo Zhan dengan acuh tak acuh, namun jauh di dalam matanya, ada sedikit ketakutan. Lagi pula, ada raksasa yang tidak mampu disinggung oleh perkebunan Pangeran Seng di belakang Luo Zhan. Aku. Luo Zhan mendengus dingin, dan dia baru saja membuka mulutnya ketika dia diinterupsi oleh Duan Lingtian melalui transmisi suara. Luo Zhan, jangan ikut campur dalam masalah ini. Ini adalah kata-kata Duan Lingtian. Luo Zhan tercengang. Ketika dia melihat kepercayaan diri terungkap dari dalam mata Duan Lingtian, meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Duan Lingtian, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sedangkan reaksi Luo Zhan masuk ke mata orang-orang yang hadir, dan itu menyebabkan banyak orang menghela nafas. Sepertinya persahabatan Duan Lingtian dan Tuan Muda Gila tidak terlalu baik. Iya,
Jika Tuan Muda Gila ikut campur, maka Duan Lingtian akan dapat dengan mudah melarikan diri dari bencana ini. Duan Lingtian pasti akan mendesah secara emosional di dalam hatinya karena tidak hati-hati berteman, kan? Banyak penonton berbisik dalam diskusi. Luo Zhan sedikit malu ketika mendengar diskusi ini. Apakah karena dia tidak mau membantu Duan Lingtian? Selain Duan Lingtian dan Luo Zhan, hanya Chen Shaoxue yang menyadarinya. Dia sangat jelas tentang hubungan antara Duan Lingtian dan Luo Zhan, dan Luo Zhan yang tiba-tiba berhenti membuatnya menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Haha, Zhang Heng berdiri di langit dan tertawa arogan. Duan Lingtian, apakah kamu melihatnya? Ini temanmu. Cepat dan bersujud. 10 kali untuk hidupmu yang tidak berharga. Duan Lingtian memandang Zhang Heng dengan ekspresi tenang, dan dia tanpa beban. Duan Lingtian, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan pangeran kecil? Sikap mengesankan pria tua berpakaian abu-abu itu menyapu Duan Lingtian, dan dia ingin membungkuk di punggung Duan Lingtian. Tapi Duan Lingtian berdiri di sana seperti gunung, tetap tidak bergerak. Huff. Pria tua berpakaian abu-abu itu mengeluarkan teriakan ringan, dan sikapnya yang mengesankan tiba-tiba meningkat, dan energi asal muncul seperti api di tubuhnya. Di udara, 3 siluet besar mengembun menjadi bentuk, mereka adalah 3 siluet naga bertanduk kuno. Tingkat kedua dari tahap inisiasi Void. Seketika, banyak penonton tersentak. Manajer arena pertempuran terkurung adalah ahli Void Praying Stage tingkat kedua. Untuk sementara waktu, banyak orang melihat anggota arena pertempuran terkurung, lalu memandang Duan Lingtian, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka menghela nafas karena ada 2 ahli tahap inisiasi Void di sisi arena pertempuran terkurung, sedangkan pihak Duan Lingtian tampaknya hanya memiliki 1 binatang iblis tahap inisiasi Void. Bodoh. Tatapan Duan Lingtian menyapu melewati manajer arena pertempuran terkurung dan Zhang Heng, lalu dia mengucapkan sepatah kata pun dengan acuh tak acuh. Kakak senior Zheng Song, ayo pergi. Duan Lingtian terus memimpin Zheng Song keluar. Adegan ini menyebabkan kulit kepala banyak orang mati rasa. Apakah Duan Lingtian ini sudah gila? Dia tidak memperhatikan 2 ahli tahap inisiasi Void, apakah dia benar-benar berpikir mereka tidak berani menyentuhnya? Kamu mencari kematian. Ekspresi manajer arena pertempuran terkurung menjadi muram saat dia jatuh seperti batu karang yang telah melebarkan sayapnya yang menutupi langit, dan dia jatuh ke arah Duan Lingtian. Ketika dia tiba di dekat arena, dia mengangkat tangannya dan sebenarnya langsung merobek sangkar besi. Kekuatan seorang ahli tahap inisiasi Void ditampilkan sepenuhnya. Sudut mulut Zhang Heng melengkung menjadi seringai ketika dia melihat pemandangan di depannya, dan seolah-olah dia sudah melihat adegan Duan Lingtian terbunuh. Emas kecil. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian berteriak dengan dingin. Mencicit. Seketika, teriakan tajam bergema di seluruh arena pertempuran terkurung. Selanjutnya, orang-orang yang hadir melihat bahwa ketika manajer arena pertempuran terkurung tiba di dekat Duan Lingtian, tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan energi asal yang mengamuk di tubuhnya benar-benar bubar. Orang-orang yang mengamati secara detail bahkan dapat memperhatikan bahwa mata manajer arena pertempuran terkurung redup dan tidak berkilau, dan dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Desir. Sedangkan pada saat ini, cahaya pedang yang cepat hingga batasnya menyala. Bang! Orang-orang yang hadir baru pulih dari keterkejutan mereka ketika tubuh manajer arena pertempuran terkurung yang menyemprotkan darah segar dengan keras jatuh ke tanah. Tatapan orang-orang yang hadir menyapu melewati manajer arena pertempuran terkurung sebelum turun ke tikus emas kecil yang berdiri di udara, dan mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Menetes. Menetes. Pedang roh seukuran saku di tangan tikus emas kecil itu perlahan-lahan meneteskan darah yang menyihir dan cemerlang. Itu adalah darah dari manajer arena pertempuran terkurung. Adegan ini sepertinya memberitahu semua orang. Jadi bagaimana jika dia berada di level kedua dari tahap inisiasi Void? Aku masih akan membunuhnya tanpa penundaan. Skeak-skeak gelombang, setelah dia membunuh manajer arena pertempuran terkurung, tikus emas kecil itu berubah menjadi cahaya emas yang turun ke bahu Duan Lingtian, dan dia berteriak seperti sedang mencari pujian. Sementara itu, orang-orang yang hadir bereaksi terhadap apa yang terjadi, dan mereka semua memiliki ekspresi terkejut. Yang pertama adalah Zheng Song yang berada di sisi Duan Lingtian. Zheng Song memandangi tikus emas kecil yang ada di dekatnya, dan dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Anak kecil yang terlihat tidak berbahaya ini sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan.
Membunuh ahli tahap inisiasi Void tingkat kedua semudah membantai seekor ayam. Tuan Muda Pedang, apakah Anda melihatnya dengan jelas? Luo Zhan memandang Chen Shaoxuai dan bertanya melalui transmisi suara. Wajah Chen Shaoxuai sedikit kaku saat dia mengangguk. Tindakan manajer sebelumnya persis seperti gerakan pemimpin pertama para bandit, tapi, bukankah itu teknik iblis Duan Lingtian? Luo Zhan dan Chen Shaoxuai sama-sama melihat dengan jelas adegan manajer yang tampaknya telah kehilangan jiwanya sebelum dibunuh. Saat itu, manajer benar-benar tidak dijaga. Jika mereka bisa menyerang pada saat itu, manajer pasti sudah mati. Belum lagi tikus emas kecil yang lebih kuat dari mereka. Sungguh binatang iblis yang menakutkan. Belum lama ini, seorang seniman bela diri Void Praying Stage tingkat 9 terbunuh olehnya. Sekarang, seorang seniman bela diri Void Initiation Stage tingkat kedua juga tidak dapat melarikan diri dari kematian sebelumnya. Dari mana Duan Lingtian mendapatkan binatang iblis ini? Jika saya memiliki binatang iblis seperti itu, apakah saya tidak bisa bergerak tanpa hambatan? Bermimpilah. Hanya dengan bakat dan kekuatan alamimu, apakah menurutmu binatang iblis itu mau mengikutimu? Area tontonan di sekitar arena menjadi ramai sekali lagi. Orang tua yang bertanggung jawab memimpin arena pertempuran terkurung menggigil ketika dia berdiri di langit, dan wajahnya pucat sampai ekstrim. Manajer mereka, eksistensi yang bahkan lebih kuat darinya, dibunuh oleh tikus emas kecil di sisi Duan Lingtian dalam sekejap. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan teror. Bahkan ahli tahap inisiasi Void tingkat kedua telah mati di tangan tikus emas kecil itu. Apalagi seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat pertama seperti dia. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Heng tanpa henti menggelengkan kepalanya di langit di atas arena, dan dia tidak mau percaya bahwa semua ini benar. Zhang Heng. Tepat pada saat ini, teriakan dingin menyentak Zhang Heng kembali ke akal sehatnya, dan itu menyebabkan wajah Zhang Heng menjadi pucat. Aku akan mengembalikan apa yang kamu katakan sebelumnya kembali kepadamu. Kau tahu 10 kali sebagai ganti nyawamu. Kalau tidak, kamu mati. Duan Lingtian memandang Zhang Heng dengan tatapan yang sangat dingin, dan dia berbicara kata demi kata. Sosok Zhang Heng bergetar ketika mendengar ini. Memintaku untuk bersujud dan memohon belas kasihan. Zhang Heng menyapu puluhan ribu penonton di sekitarnya, dan tubuhnya bergetar tiba-tiba. Harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk melakukan ini. Aku akan memberimu waktu 10 napas untuk mempertimbangkan. Setelah 10 napas, jika kamu masih tidak berlutut di depanku dan bersujud untuk memohon belas kasihan, maka aku pasti akan membunuhmu. Suara Duan Lingtian mengandung niat membunuh yang sedingin es bercampur di dalamnya. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil di bahu Duan Lingtian sekarang memandang Zhang Heng juga, dan dia berteriak beberapa kali seolah-olah dia menunjukkan dukungan untuk Duan Lingtian. Tangisan tikus emas kecil menyebabkan sosok lelaki tua yang memimpin arena dan bermaksud mengganggu untuk berhenti di langit, dan dia menatap tikus emas kecil dengan mata penuh teror. Bab 545, Kemarahan Duan Lingtian. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurater Editor, J. Tikus emas kecil ini bahkan mampu membunuh ahli tahap inisiasi Void tingkat kedua, apalagi dia. Meskipun dia adalah anggota perkebunan Pangeran Seng dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi pangeran kecil, dia takut ketika memikirkan konsekuensinya. Dia takut dia akan mengikuti jejak sang manajer. 7 napas waktu tersisa. Duan Lingtian perlahan berbicara, dan suaranya sepertinya telah berubah menjadi jimat Fudo yang menyebabkan wajah Zhang Heng menjadi sangat pucat. Kamu, bunuh dia, bunuh mereka. Zhang Heng menatap lelaki tua yang bertugas memimpin arena dengan tatapan tajam, dan dia berteriak dengan suara muram. Orang tua itu tertawa pahit. Bunuh Duan Lingtian. Apakah saya memiliki kekuatan? Ketika dia melihat tatapan Duan Lingtian menyapu, lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam sebelum membuat keputusan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya secara resmi memisahkan diri dari perkebunan Pangeran Seng dan telah menjadi orang bebas. Orang tua itu berbicara perlahan. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya yang mengalir yang menghilang di depan mata semua orang. Adegan ini tidak terduga oleh sebagian besar orang yang hadir. Pakar tahap inisiasi Void dari arena pertempuran terkurung telah melarikan diri. Ada juga banyak orang yang menebak pikiran di hati lelaki tua itu saat ini. Mereka dapat membayangkan bahwa jika lelaki tua itu menyerang Duan Lingtian hari ini, maka dia pasti akan mati. Lagi pula, bahkan manajer arena pertempuran terkurung,
sebuah eksistensi di tingkat kedua dari tahap inisiasi Void telah mati di tangan binatang iblis di sisi Duan Lingtian. Sebagai ahli tahap inisiasi Void tingkat pertama, bagaimana mungkin dia bisa membunuh Duan Lingtian? Padahal begitu lelaki tua itu diam saja dan membiarkan pangeran kecil, Zhang Heng, dipermalukan, dia pasti tidak akan memiliki pijakan yang tersisa di perkebunan Pangeran Seng. Jadi, dia membuat pilihan terbaik untuk meninggalkan perkebunan Pangeran Seng. Dengan cara ini, dia tidak perlu terjebak di antara dan berada di tempat yang sulit. Kepergian lelaki tua itu menyebabkan ekspresi Zhang Heng menjadi pucat. 3 napas waktu tersisa. Suara dingin dan acuh tak acuh Duan Lingtian terdengar tepat waktu, dan itu menyebabkan pikiran Zhang Heng sangat bergetar. Mendekati kematian membuatnya putus asa. Dalam menghadapi kematian, dia tiba-tiba merasa bahwa harga diri tampaknya tidak penting, dan hanya bertahan hidup yang paling penting. Duan Lingtian, aku pasti akan mengembalikan penghinaan hari ini 100 kali lipat dan 1000 kali lipat di masa depan. Zhang Heng tanpa henti meraung marah di dalam hatinya. Tapi tubuhnya masih patuh turun dari langit dan berlutut di depan Duan Lingtian, dan kemudian dia dengan keras membenturkan kepalanya ke tanah. Berdebar. 1 koutou. Berdebar. 2 koutou. Berdebar. Berdebar. Zhang Heng mengertakkan gigi dan menyelesaikan 10 koutou dengan paksa. Setelah dia selesai, Zhang Heng berdiri sebelum melayang ke langit, dan dalam sekejap mata, dia menyembunyikan dirinya di balik awan, menghilang dari pandangan. Dia tidak mau tinggal untuk sesaat. Sedangkan setelah Zhang Heng pergi, cemoohan di sekitar arena pertempuran terkurung naik dan turun terus-menerus tanpa henti. Saya benar-benar memperluas wawasan saya hari ini. Ketika dihadapkan dengan ancaman kematian, pangeran kecil dari perkebunan Pangeran Seng telah bersujud 10 kali dengan tekad yang besar. Perkebunan Pangeran Seng benar-benar kehilangan muka kali ini. Kerumunan penonton yang hadir tahu dengan jelas bahwa tidak akan lama lagi insiden mulai hari ini akan menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Kakak senior Zheng Song, ayo pergi. Duan Lingtian tersenyum kepada Zheng Song dan membawanya pergi. Kali ini, tidak ada yang menghalanginya lagi. Sekelompok pekerja di arena pertempuran terkurung menyaksikan tanpa daya ketika Duan Lingtian membawa Zheng Song dan pergi, dan mereka tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Apa lelucon? Sebelum Duan Lingtian, manajer dan wakil manajer terkuat arena pertempuran terkurung mereka telah meninggal atau melarikan diri. Bagaimana mereka berani menyinggung Duan Lingtian? Duan Lingtian membuka jalan di depan, dan Zheng Song mengikuti dari belakang dengan tatapan yang sangat rumit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan 3 tahun telah berlalu, namun anak kecil dari bertahun-tahun yang lalu telah tumbuh sedemikian rupa, dan Duan Lingtian bahkan memiliki binatang iblis yang sangat tangguh yang tampaknya berada di tahap inisiasi Void olehnya, samping. Dengan hadirnya Duan Lingtian, mengapa Sekte Pedang Bintang 7 saya khawatir tidak naik? Mata Zheng Song dipenuhi dengan nyala api harapan. Luo Zhang dan Chen Shaoxuai mengikuti di belakang, dan ekspresi mereka sangat rumit. Skeak-skeak gelombang, setelah meninggalkan arena pertempuran terkurung, tikus emas kecil yang awalnya bersemangat tinggi tiba-tiba berbaring di bahu Duan Lingtian, dan dia dengan lemah mengirim transmisi suara. Kakak Lingtian, aku akan tidur. Oke, kamu istirahat. Duan Lingtian menjawab. Dia tahu bahwa mengeksekusi keterampilan jiwa, pengocok jiwa, dan menggabungkannya dengan pedang roh di tangannya untuk membunuh manajer arena pertempuran terkurung hampir sepenuhnya mengosongkan kekuatan spiritual tikus emas kecil itu. Sebelumnya, dia selalu dengan paksa berpegangan. Bagaimanapun, dia masih harus menghalangi lelaki tua yang bertanggung jawab memimpin arena. Meskipun lelaki tua itu lebih rendah dari manajer arena pertempuran terkurung, tetapi dia masih ahli tahap inisiasi Void tingkat pertama. Tikus emas kecil yang tidak dapat mengeksekusi keterampilan jiwanya tidak cocok untuknya. Saat ini, budidaya tikus emas kecil telah meningkat selangkah lebih maju jika dibandingkan dengan sebelumnya dan telah menembus ke tingkat ke-8 dari Void Praying Stage. Sedangkan kekuatan spiritualnya telah mengikuti kultivasinya untuk menerobos ke tingkat kedua dari tahap inisiasi Void. Selama ahli tahap inisiasi Void tingkat kedua bukan Master Prasasti, pikiran ahli akan dipengaruhi oleh keterampilan jiwanya, pengocok jiwa. Sebelumnya, jika lelaki tua yang memimpin arena itu tidak takut dan malah menyerang secara langsung, mustahil bagi Little Gold untuk menghentikannya. Bagaimanapun juga, kekuatan spiritual Little Gold sudah benar-benar habis ketika dia mengeksekusi skill jiwanya untuk berurusan dengan manajer,
dan dia hanya akan bisa mengeksekusi Soul Saker sekali lagi setelah setengah bulan. Jika dia tidak memiliki keterampilan jiwanya, tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan seniman bela diri tahap inisiasi Void, bahkan jika dia memiliki pedang roh kelas 4. Jadi ketika dia berpikir sampai di sini, Duan Lingtian merasa sedikit beruntung. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian telah menemukan penginapan dan membiarkan Zheng Song mandi. Padahal dia malah duduk mengobrol di ruang tamu penginapan bersama Luo Zhan dan Chen Shaoxuai. Duan Lingtian, Luo Zhan memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia agak penasaran dengan identitas Zheng Song. Sampai sekarang, dia hanya tahu bahwa Zheng Song adalah murid Sekte Pedang Bintang 7. Dia adalah putra dari Master Puncak Mizar dari Sekte Pedang Bintang 7 kami dan selalu berteman dengan saya. Hari itu ketika Sekte Pedang Bintang 7 dimusnahkan, saya pikir dia juga dibunuh oleh anggota Tri Sekte Hutan Azure, namun saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan bertemu dengannya di kota Kekaisaran. Lampu dingin berkedip di mata Duan Lingtian. Sekarang tampaknya anggota dari 3 Sekte Hutan Azure telah mempermalukannya dengan membuatnya menjadi budak. Tri Sekte Azure Forest memang sedikit keterlaluan. Luo Zhan mengerutkan kening. Seorang pejuang lebih baik mati daripada dipermalukan. Saya kira Zheng Song tidak bersenang-senang selama 2 tahun ini. Dia sudah direduksi menjadi budak, bagaimana dia bisa bersenang-senang? Duan Lingtian berkata dengan suara rendah. Orang-orang itu memang sudah keterlaluan. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk membuat pernyataan dan sepenuhnya menyerahkan hubunganku dengan Tri Sekte Azure Forest. Chen Shaoxuai mendengus dingin. Meskipun sejak Sekte Konvergensi asal bergabung dengan Tri Sekte Azure Forest, dia tidak mengakui bahwa dia adalah murid dari Tri Sekte Azure Forest. Tetapi tidak banyak orang luar yang mengetahui hal ini. Lagi pula, dia tidak membuat pernyataan. Aku ingin tahu apakah ada yang selamat di antara murid-murid yang tersisa dari Sekte Pedang Bintang 7. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan matanya memancarkan sedikit kekhawatiran. Saudara muda Duan Lingtian. Tak lama, Zheng Song selesai mandi dan keluar. Dia mengenakan topeng di setengah wajahnya, dan menutupi merek budaknya. Kakak senior Zheng Song, aku akan membantumu menghilangkan merek di wajahmu nanti. Aku yakin bisa membuat wajahmu kembali normal. Duan Lingtian berkata kepada Zheng Song. Saat ini, dia adalah seorang alkemis kelas 4, dan dia mampu memperbaiki banyak pil obat penyembuhan yang memulihkan luka pada kulit. Dan salah satu dari pil obat kelas 4 di antaranya bahkan mampu membuat kulit tumbuh kembali dengan sempurna. Tidak perlu. Namun, Zheng Song malah menolak niat baik Duan Lingtian. Tidak dibutuhkan. Kata-kata Zheng Song menyebabkan Duan Lingtian tercengang. Sedangkan Luo Zhan dan Chen Shaoxuai merasa bahwa jawaban Zheng Song sungguh tak terbayangkan. Ada seseorang yang suka hidup dengan merek budak. Tidak perlu untuk saat ini, Zheng Song berbicara dengan suara rendah. Aku tidak akan menyentuhnya sebelum Azure Forest Tri Sekte dimusnahkan, ini adalah aibku, aib seumur hidupku. Aku ingin itu selalu mengingatkanku untuk tidak pernah lupa membalaskan dendam sekte tersebut. Nada suara Zheng Song sangat berat, dan itu menyebabkan suasana di dalam ruangan menjadi menindas. Saya mengerti. Duan Lingtian mengangguk, dan kemudian dia berkata, ketika 3 Sekte Hutan Azure dimusnahkan dan Sekte Pedang Bintang 7 dibangun kembali, saya akan membantu kakak senior Zheng Song menghapus merek budak di wajah Anda. Terima kasih, saudara muda Duan Lingtian. Zheng Song mengangguk. Selanjutnya, Duan Lingtian memperkenalkan Luo Zhan dan Chen Shaoxuai ke Zheng Song. Luo Zhan masih baik-baik saja saat Zheng Song menyambutnya dengan ramah. Tapi Chen Shaoxuai, kamu tuan muda pedang, seorang anggota Sekte Konvergensi asal. Kemarahan dan permusuhan muncul di wajah Zheng Song saat dia menatap Chen Shaoxuai. Sekte Konvergensi asal adalah salah satu penyebab yang memusnahkan Sekte Pedang Bintang 7. Zheng Song, setelah kerajaan Kekaisaran Hutan Azure muncul, itu berarti Sekte Konvergensi asal tidak ada lagi, dan saya bukan anggota Sekte Konvergensi asal lagi, adapun Tri Sekte Azure Forest itu, saya jijik berada di perusahaan mereka. Chen Shaoxuai menjelaskan. Sementara itu, ekspresi Zheng Song mereda. Kakak senior Zheng Song, bagaimana kamu bisa bertahan? Apa yang sebenarnya terjadi setelah aku diusir hari itu? Mengapa Zhao Ming mengkhianati sekte dan bergabung dengan Tri Sekte Azure Forest? Duan Lingtian memandang Zheng Song dan bertanya dengan rasa ingin tahu.
Duan Lingtian memiliki terlalu banyak pertanyaan di hatinya terhadap apa yang terjadi hari itu. Hari itu, selain Zhao Ming, hampir semua petinggi dari Sekte Pedang Bintang 7 kami meninggal, dan tidak banyak murid Sekte Pedang Bintang 7 yang tersisa. Meskipun kami selamat, kami ditawan oleh Tri Sekte Hutan Azure. Setelah waktu yang tidak diketahui, kami dicap dengan merek budak dan dikurangi menjadi budak sebelum dikirim ke arena pertempuran terkurung. Ketika dia berbicara sampai di sini, tubuh Zheng Song mulai gemetar, dan wajahnya menahan amarah yang tak terbatas. Selain aku, murid-murid lain yang selamat semuanya terbunuh di arena pertempuran terkurung. Hanya aku yang selamat dengan susah payah sepanjang jalan. Bang! Wajah Duan Lingtian tenggelam, dan dia sangat marah. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghancurkan meja di sisinya. Seluruh meja terbelah menjadi beberapa bagian dan potongan kayu berputar-putar di udara. Azure, Hutan, Tri, Sekte. Duan Lingtian menggertakkan giginya saat niat membunuh berkedip di matanya. Awalnya, setelah Anda pergi hari itu, selama Penatua Peng kembali, maka para ahli dari Sekte Pedang Bintang 7 kami mungkin tidak akan dapat bertahan sampai akhir dan memiliki beberapa yang selamat, tetapi karena pengkhianatan Zhao Ming, itu menyebabkan semua ahli Sekte Pedang Bintang 7 kami mati tidak lama setelah kamu pergi. Zheng Song berkata dengan suara rendah. Zhao Ming pertama-tama meluncurkan serangan diam-diam ke Penatua Xuan dan bergabung dengan anggota Tri Sekte Hutan Azure untuk membunuh Penatua Xuan. Setelah itu, dia menyerang pemimpin sekte dengan anggota sekte Tri Sekte Azure Forest dan membunuh pemimpin sekte. Ketika dia berbicara di sini, Zheng Song memiliki ekspresi kesedihan dan kebencian.